Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan materi yang sudah saya letakkan di portal e-learning. Ya, semuanya Anda sudah melihat bahan yang sudah saya sajikan. Nah, tentunya saya tidak panjang mukadimah, karena langsung ke praktikum, karena pelajaran kita praktikum. Anda sudah standby nanti dengan komputer Anda. Oke, bagaimana membuka layar Word? Tentu Anda sudah paham ya, saya tidak perlu mengulang-ulang lagi, sudah mainan makanan Anda itu buka Word itu sama dengan buka WA. Ya, pagi ini juga saya akan bukakan pembelajaran kita tentang mail merge dulu. Ada kelihatan layar saya contoh mail merge? Ada, Pak. Ada, berarti ini sudah ada di Anda atau di WA atau di e-learning Anda. Nah, yang saya contohkan bukan yang seperti di modul, ini pekerjaan Anda nantinya. Saya buat yang sederhana. Nah, mail merge ini nanti ada dua file, satu file data, satu file dokumen induk yang seperti belangko kosong. Nah, bagaimana membuatnya? Dalam keberadaan seperti ini, Anda harus mengaktifkan yang namanya My Links dari menu My Links. Ya. Kemudian ada Start Mail Merge. Nah, klik ini. Kemudian ada langkahnya, letter, email, dan itu segala macamnya. Maka Anda mengklik Step by Step Mail Merge Wizard. Nah, sehingga di kanan layar Anda, itu akan muncul nantinya langkah-langkah yang harus kita lakukan. Oke, langkah yang pertama, Next Starting Document. Nah, berarti di sini Next Starting Document. Dalam keadaan seperti ini, saya mengetik hanya surat pendek, Padang, tanggal 29 September 2020. Nah, kepada yang terhormat, nah ini biasanya nama seseorang dan nama instansi yang harus kita rekam dalam bentuk My Links nantinya. Nah, ini saya kosongkan. Lalu baru kita ketik isi surat dengan format. Nah, dan seterusnya isinya apa nanti itu boleh Anda buat sesuai dengan kebutuhan. Nah, cukup itu dokumen induk yang saya buat. Nah, langkah kita selanjutnya apa? Ini tadi boolean letter ya, sebenarnya ada email, envelope, label, directory, semuanya bisa Anda lakukan. Next, itu langkah yang pertama tadi. Langkah yang kedua, next select recipients. Nah, ini bisa kita next-kan saja. Nah, berarti kita harus membuat list baru, karena list yang ada di sini adalah list bahasa Inggris. Ya. Nah, maka saya nggak akan pilih langkah selanjutnya tipe a new list, jadi list baru, kemudian create. Nah, setelah Anda klik create, lihat di sini kan bahasa Inggris semua, title, first name, last name, dan seterusnya. Nah, maka ini yang kita ganti. Cara mengganti atau menambahnya gimana? Customize column. Nah, klik Customize Column, keluar jendela ini. Setelah Anda klik Customize Column, nanti Anda klik lagi Add. Nah, klik Add, maka Anda ketik bahasa Indonesia, ya, yaitu nama, bukan nama seseorang, tetapi cukup ketik nama begitu saja. Klik OK, dia berada di sini, naikkan ke atas dengan klik Move Up. Kemudian Add lagi, ketik alamat. Huruf besar kecil tidak ada masalah, klik OK. Kemudian klik Add lagi, jabatan, klik OK. Kemudian klik Add lagi, nomor HP sudah kebutuhan zaman sekarang. Nah, itu dia. Itu saja contoh dari saya dulu, nanti Anda bisa melihat tampilan lebih kompleks. Nah, berarti setelah itu kita klik OK. Nah, ingat langkah-langkah yang saya demokan. Nah, setelah kita klik OK, nanti di sini ada nama, alamat, jabatan, dan HP yang keluar tadi, yang sudah kita entrykan secara bahasa Indonesia. Kita ketik data pertama, nama saya buat, alamat ini, nomor HP seperti yang sudah Anda ketahui di belakangnya ini aja. Nah, nambah data, new entry, datanya cukup 3, saya kasih sebagai contoh ya.
Ya, alamatnya. Saya nggak tahu, saya buat sembarangan di entry. Cukup segitu, lalu saya di-entry-kan lagi data kosong. Data kosong ini nanti akibatnya kosong juga halaman 4 nanti. Nah, cukup itu, saya klik OK. Nah, Anda harus nyimpan di data dalam folder Anda ya. Folder Anda di mana tentu Anda sudah ngatur sendiri. Kalau saya seperti ini. Mana dia TK ini? Pemasaran open. Nah, saya buat data 2, karena kemarin saya sudah nyimpan data 1 di sini. Jadi saya buat save. Nah, ini dia tampil karena kita menggunakan data ini. Kita klik OK, dan nanti bisa kita mengedit atau menambah dan seterusnya. Nah, setelah itu lihat langkah-langkah yang ada di kanan. Jadi kita sudah buat listnya di venue list ini. Next regulator, kalau mau nambah lagi, mengedit lagi silakan. Saya tidak nambah lagi, cukup itu. Next regulator, ini dia. Nah, lalu kita mau nyisip yang tadi, nama alamat itu di sana, ya. Maka Anda harus memilih ini ya, tapi yang kita pilih itu more item. Klik more item, tampil ini. Nah, setelah tampil ini, lihat nama, alamat, jabatan, nomor HP. Berarti mindahnya satu-satu, klik insert, klik alamat, klik jabatan, klik nomor HP, seperti itu. Saya close. Nah, kalau ini seperti ini kelihatannya satu baris nanti. Jadi jelek atau gimana membacanya nanti, atau tidak jelas orang melihatnya. Maka kita rapikan. Diklik di belakang nama yang blok seperti itu, dan di enter aja. Ini enter lagi, ini enter lagi. Nah, kalau mau menjadikan satu spasi, ini Anda rapatkan. Terus seperti itu. Nah, jadi ini bisa Anda atur, mau berapa, silakan, saya tinggalkan. Oke, cukup itu. Nah, langkah yang selanjutnya lihat di kanan ini. Setelah kita sisip itu tadi. Nah, next preview your letter. Nanti akan keluar nama per nama untuk surat yang kita tujukan tadi. Nah, contoh ini tadi. Jadi suratnya mungkin mengundang untuk satu acara, ya, atau event atau apa saja. Nah, next lagi. Datanya ada 3 tadi. Satu lagi, lihat di kanan ini. Data keempat ada kosong. Nah, itu. Oke, saya kembalikan ke awalnya. Saya kembalikan kalau nggak mau, berarti saya harus ini lihat apa di bawah. Review regulator seperti ini. Nah, file induk ini Anda simpan. File save as, namanya tentu file induk atau file apa saja boleh. Tidak harus file induk. Sekarang saya sebut sebagai file induk supaya Anda bisa paham. Induk merge. Nah, saya buat itu supaya mudah diketahui. Oke, saya simpan ini. Nah, sudah. Berarti materi saya yang pertama, MailMatch, sudah selesai. Oke. Ada pertanyaan tentang materi yang pertama? Buka suaranya. Ada pertanyaan materi yang pertama? Tidak, Pak. Nah, nanti dilihat lagi di modul ya. Nanti Anda harus Ya, coba Pak. sendiri. Ya, Pak. Oke, saya lanjut lagi. Materi yang berikut. Saya buka pembuatan tabel. Nah, ini tabel. Bentar. Set tabel. Nah, ini tabel. Nah, saya nggak buat seperti ini. Saya buat contoh yang lain. Nanti kerja Anda seperti ini. Ya, bagaimana buat tabel?
Kita mulai aja. Dalam keadaan seperti ini, file, new, blank, dokumen. Nah, keluar seperti itu. Nah, layar saya sengaja saya beginikan karena tertutup oleh CloudX ini nantinya tidak kelihatan semua jendela. Nah, sekarang kunci untuk membuat tabel apa? Anda harus tahu menghitung berapa jumlah kolom dan baris. Ada kelihatan tayangan saya yang kosong, blank dokumen kosong? Nggak kelihatan, Pak. Tidak kelihatan, ya makanya saya nanya, saya share dulu. Oke, sudah kan? Sudah keluar? Sudah, oke. Sekarang klik menu insert, klik menu insert, klik table. Nah, hitung berapa kebutuhan kolom kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya buat 7. Barisnya berapa, hitung ke bawah. Itu baris. Nah, saya sengaja buat sedikit, nanti bisa kita sisip kolom. Ya. Nah, model yang lain cukup banyak, tetapi Anda tidak usah yang pakai action dulu. Santai aja dulu yang contoh yang biasa. Ini contohnya. Action tuh ya. Nah, saya kembali ke standar aja dulu supaya Anda tidak bingung nanti. Oke. Nah, saya ngetik ini. Del X, del Y, X tambah Y, X kurang Y, X bagi Y, X kali Y. Nah, ini saya anggap kolom A, ini kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, kolom F. Seperti itu. Oke, ini A, B, C, dan seterusnya. Saya tidak buatkan itu, hanya alat bantu. Sekarang pada kolom ini yang saya buat adalah C1, oh sorry, C1, nanti Anda buat C1 pula. Kolom C, tambah kolom D, tambah kolom E, tambah kolom F. Nah, ini C, D, F. Ya. Berikut datanya boleh seperti saya, boleh Anda ganti, tidak harus seperti saya. Oke, sekarang untuk menjumlah X tambah Y masih bisa Anda cerna dengan kepala Anda, tapi bukan seperti itu yang saya minta. Ya. Membuatnya arahkan mouse Anda ke menu layout. Nah, di menu layout, lalu ada formula. Pastikan ada formula, klik. Rumusnya sum left, bukan sum left, tetapi Anda harus hapus ini, ketik keberadaan data ini di mana. Baca ini kolom, ini baris keberapa. Jadi A2, sorry, A2 tambah B2. Nah, ini dia. Oke, untuk yang ini. Nah, nanti ada lagi ya, untuk yang X kurang Y, sama dengan yang tadi, layout, formula, ini dihapus lagi, jangan terhapus sama dengannya. Lalu, sama dengan yang tadi, A2 dikurang B2. Nah, itu. Ya, walaupun minus, biarin aja. Berikut, untuk X bagi Y juga, formula, sama dengan tadi, ini dihapus lagi. A2 bagi dengan slash ya, B2. Oke, itu. Kemudian untuk perkalian, formula. Nah, berarti A2 dikali B2. Gitu. Oke. Nah, sekarang CDE, ini yang tadi ini yang saya maksud, CDE. Ini kolom semu saya buat ya. Nah, sekarang yang Anda hitung itu yang mana? Ini yang Anda hitung.
untuk mencari yang ini. Nah, gimana caranya? Sama dengan tadi layout, formula, tetapi ini bukan sum left. Sum left terbaca semuanya. Berarti ini dari kolom mana mulainya? D2 tambah D2 tambah E2 tambah F2. Nah, berarti di baris kedua semuanya. Nanti untuk yang berikut di baris ketiga dan seterusnya. Nah, itu rumus yang harus Anda bisa lakukan dalam proses seperti ini. Ya. Nah, berikut ini kolom ini saya gabung. Caranya saya selalu dan sering suka pakai shortcut ya. Ini shortcut namanya Merger Cell. Ini tergabung ya. Ketik total. Nah, mencari total ini ke bawah ya. Seperti ini. Sama dengan tadi lagi formula. Nah, sum above rumusnya sudah betul, tinggal klik OK. Nah, kebetulan angkanya 1, nanti kalau ada di sini tentu bro, dia akan tersorot semuanya. Itu cari total. Ikut bagaimana menyisip kolom dan baris sesudah dan sebelum. Nah, ini kursor berada di sini. Kalau saya klik ini, insert. Nah, kalau di kanan berarti sebelah kanannya. Insert column to the right. Kalau di sini, insert the left. Berarti di sini dia. Oke, ini isi kolom dan baris. Sekarang ini insert below. Nah, di bawah dia. Kalau di atas berada di sini insert above. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Insert below lagi. Sekarang mencari rata-rata X kurang Y. Maksimal bilangan X kali Y. Minimal bilangan X bagi Y. Nah, rumus yang ini di mana adanya? Sama dengan tadi, berada di sesuai kebutuhan, di sini ya. Layout, formula. Cari rumus, ini sum above, ini tidak cocok, dihapus. Cari di sini untuk rumus rata-rata average, seperti itu. Nah, dari mana ke mana? Hitung kolomnya. Nah, kolomnya hitung dari mana ke mana ini. Dia sudah berubah ya. A, B, C, D. Di sini D. Berarti D berapa tadi? D2. D2 sampai titik 2. Data terakhir 2, 3, 4. Berarti D4. Oke, keluar ini. Kan data 1 baru ya. Sekarang ini kali. Berarti max. Max rumusnya apa? Seperti ini, cari lagi di sini. Hapus itu, cari ini maksimal. Max. Nih. Dari mana ke mana? Tadinya apa nih? Kali. Berarti E 2 sampai E4. Seperti itu. Nah, kenapa error? Yang salah ya. Titik 2-nya mungkin salah. Ulang lagi. Salah pun kita harus tahu salahnya. Formula. Saya ketik juga boleh. Max. F, berarti ini F nih, makanya salah dia tadi. F2 sampai F4. Oke, mau dia? Sekarang min bilangan X kurang Y. Nah, berarti X kurang Y. X bagi Y di sini. Sama dengan tadi, sama dengan min, rumusnya min. Boleh dicari juga seperti tadi lagi. Di kolom apa dia nih? Di kolom E. E2 sampai E4. Kurung. Oke. Selesai.
Ya, jadi ini bisa diatur kembali nih lari tadi. Di F, ini ya. Nah, saya bisa nyisip tambahan di sini mencari rumus apa misalnya. Simbol, insert simbol. Simbol sini saya mau cari ada akar ya. Tidak ada, berarti akar. Saya tulis akar X, kan X2 ya akar. Nah, jadi akar apa rumusnya? Nah, formula lagi, layout, formula. Ketika di sini sama dengan jangan lupa SQRT A2. Error. Di akar nggak ada di sini ya, tidak bisa kita carikan. Saya buat ini aja, saya ganti X pangkat 2. Nah, gimana caranya ini? Sama dengan tadi formula X itu di mana? A2 sama dengan A2 dipangkatkan 2. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu kira-kira proses pembuatan tabel dan rumus di dalam pelajaran tabel kita. Saya simpan ini, simpan lagi di folder Anda, namanya tabel dan formula. Oke, itu materi yang kedua. Kita lanjut. Nah, sekarang materi yang ketiga lagi, yang membuat formula dan rumus-rumus. Saya masuk ke blank baru, file, new, blank. Oke, saya start lagi yang baru. Share, start screen. Oke, perhatikan layar saya. Nah, untuk membuat rumus di modul sudah ada ya. Insert, lihat simbol ada kelihatan di sini, simbol equation. Nah, maka Anda pilih ini. Nah, jadi simbol ini Anda pilih, lalu klik ini. Nah, itu rumus yang ada. Tetapi jika Anda mau mengganti yang lain, maka di sini Anda bisa menambahnya. Ini insert, simbol. Mau ambil X pangkat ini. X bagi Y, itu Y, Y. Tambah apa? Misalnya akar ini. Atau ini ambil langsung. Itu.
Oke, itu salah satu contoh. Nah, sekarang buat matrik, perkalian matrik misalnya. Insert, lihat matrik gimana. Untuk matrik ini. Nah, matrik itu misalnya berapa? 3 kali 3, berarti ini. Isi angkanya. 2. Kalau buat perkalian, kembali ke insert. Matriknya ambil yang begini. Tuh. Nah, hasilnya nanti Anda harus paham. Nah, itu kira-kira. Jadi masih bisa banyak rumus-rumus lain yang Anda coba. Sesuaikan nanti dengan modul yang ada di latihan kita. Jadi semuanya bisa Anda buat, mana tahu Anda nanti disuruh mengetik soal-soal. Ya, seperti ini semuanya ada, cos segala macamnya itu. Ya, termasuk integral dan lain-lainnya itu. Nah, itu pembuatan rumus. Ya. Nah, lanjut. Saya sambung aja di bawah. Saya gabung aja lagi ya. Nah, sekarang kita mau membuat bagan alir. Nah, atau ini saya simpan rumus saja ya. Nah, saya stop screen ini dulu. Saya harus tambah yang baru, new, blank, blank. Nah, sekarang kita buat bagan alir. Nah, bagan alir tentu kita menggunakan menu juga. Menu insert, shape. Nah, pilih. Kalau membuat bagan alir itu ada yang dikenal dengan flowchart. Nah, ini simbolnya ini menggunakan istilah start atau mulai. Ya, setelah ini warna bisa. Jadi Anda bisa pilih modelnya. Mau diketengahkan itu urusan Anda. Nanti Anda tinggal setel. Nah, lanjut. Buat panah, lihat di sini juga. Nah, ini panah. Kalau panah ke bawah, ya panah ke bawah. Nah, bagian alir apa lagi yang harus kita buat? Nah, di sini juga insert. Pilih, biasanya itu inisial. Inputan. Add text diklik ya. Nomor BP. Mau yang begini juga boleh, dibeda-bedakan. Soal warna urusan Anda. Warna ada masalah. Lanjut proses apa lagi? Insert. Panah lagi ya. Nah, simbol proses lagi, karena biasanya sudah di-input itu proses, maka simbol proses ini 4 persegi panjang. Attack, hit, nilai. Oke, Anda lanjutkan nanti gimana settingannya. Insert apa lagi? Nah, proses selanjutnya decision making, misalnya panah dulu. Nah, ini isinya apa misalnya? Lulus tidak. Nah, pertanyaannya lulus atau enggak? Nah, kalau lulus gimana? Kalau enggak gimana? Jawabannya itu shape, panah,
Kalau lulus turun ke bawah. Print lulus. Print. Tadi ketinggalan. Sama. Baru terakhir. Selesainya ditutup lagi dengan N. N. Nah, ini kalau nggak lulus kemana lagi nih? Nah, begitu. Ini jika lulus. Iya. Ini tidak. Dia kembali ke atas. Kalau ini, nah, ini nanti bisa dikasih. Oke, selesai ini. Warna silakan aja nanti. Itu membuat bagian alir atau flowchart. Satu lagi di materi kita. Membuat struktur organisasi atau hierarki chart. Untuk ini, ambil yang smart chart. Nah, pilih ini all bentuk jenisnya yang lain. Ini list. Ini proses. Ini cycle. Ini hierarki, tinggal Anda pilih. Ya, nah saya ngambil yang ini aja. Nah, ini oke. Nah, itu. Anda bisa men-setel lagi warna, ya, bentuk, seperti ini boleh. Nah, langsung aja klik di dalam terketik direktur. Sekretaris. Ara. Staff. 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 Oke, sudah selesai. Materi saya yang terakhir yaitu membuat hierarki seperti tadi pilihannya bermacam-macam. Simpan, save. Nah, simpannya ini bagian alir dan hierarki chart. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Halo semuanya. Halo, Pak. Ada pertanyaan? Untuk shape-nya serah kita aja pilihnya gimana kan, Pak? Bebas, bebas. Pokoknya Anda membuat sesuai materi yang saya ajarin. Tetapi untuk praktek pagi ini, Anda buat dulu contoh seperti saya tadi. Ya, ada 4 poin ya. Mail merge, apalagi tadi yang kedua? Tabel, data bebas, terus bagian apa formula, rumusnya lihat di modul, kemudian buat bagian alir atau hierarki. Nah, model-modelnya terserah Anda nanti. Warna juga Anda harus warna, silakan aja. Ada pertanyaan lain? Enggak, Pak.
Nah, ini masih banyak ketutup. Coba open semuanya, open mic dan open layar. Open semuanya. Halo, open semua sambil cek absen. Ya kuliah atau enggak nih, jangan tidur. Nama aja yang ada. Open semua, open. Nah, ini kelemahan kuliah Maya itu, ini dia kelemahannya, kuliah online, kuliah daring. Nama dipajang dia dari mana-mana. Buka semua aja, buka semuanya. Halo, buka semuanya, buka. Halo. Buka semuanya nih, kenapa tutup? Semua, masih ada lagi. Ya, Pak. Alif Dio, mana dia nih? Fahmi, Muhammad Atia, Husan, Revan, buka semuanya. Ketahuan bangun tidur sambil tidur kuliahnya. Tidur dia. Halo, semua. Yang tidak buka berarti saya anggap absen. Sudah, Pak. Masih ada lagi. Halo, semua. Masih ada lagi. Mana nih lagi, masih ada? Saya sengaja suruh buka, nanti ini saya capture. Kalau enggak ada, berarti saya anggap absen. Oke, Pak. Buka semuanya. Buka lagi, sebentar saya capture, saya lihatkan kepada Anda. Ya, Anda tidur. Ini ada rekam di YouTube, nanti siapa yang tidur ketahuan. Halo, buka semua. Ini masuk rekam YouTube, linknya dunia nanti ini saya masukin. Nanti vlog pembelajaran ini Anda like, subscribe, and share. Siap, Pak. Halo semua. Mana nih? Ini yang tertidur ini nanti kelihatan di YouTube-nya. Nah, banyak yang jago nolok. Halo. Masih ada yang tidur? Nanti ketahuan ini. Nah, yang lain saya tahu absen. Nah, ini lihat di WA baru, nanti di link YouTube Anda lihat yang tidur itu ya. Oke, kalau jika tidak ada pertanyaan, maka Anda kerjakan itu. Nanti sekitar jam 9.45 saya buka lagi layar ini. Saya panggil, tolong lihatkan hasil kerja Anda yang 4 tadi. Modul 1, 2, 3, 4 Anda harus kerjakan. Iya, Pak. Itu untuk minggu depan. Paling lambat, kita nggak tahu UTS-nya tanggal berapa. Sudah ada jadwal nggak? Tanggal 5, Pak. Oh, langsung tanggal 5? Iya. Oh, berarti siap minggu depan sudah UTS. Ya. Oke, sampai di sini dulu presentasi saya. Maka Anda boleh exit dari sini. Kemudian saya rekam link YouTube-nya, saya kirim nanti. Setelah hasil rekamnya selesai. Akan dikerjakan. Nah. Ya, Pak. Nah. Assalamualaikum. Boleh keluar, Pak? Boleh. Dadah, Pak.